Cerita dimulai dengan seorang pria parubaya yang tertabrak truk dan dibawa ke rumah sakit. Tokoh protagonis, Rudy, mengalami perubahan takdir yang tiba-tiba ketika ia tertabrak truk, yang mengakibatkan kematiannya dan kemudian bereinkarnasi. Yang mengejutkan, ia terbangun sebagai bayi di dunia baru, yang ia ketahui berlatar belakang abad pertengahan. Meskipun terlahir kembali, Rudy tetap mempertahankan kesadaran dirinya yang dulu ketika sudah setengah baya, yang mengakibatkan situasi lucu dan penuh konflik saat ia menjalani kehidupan barunya. Cerita dimulai dengan seorang pria parubaya yang tertabrak truk dan dibawa ke rumah sakit. Tokoh protagonis, Rudy, mengalami perubahan takdir yang tiba-tiba ketika ia tertabrak truk, yang mengakibatkan kematiannya dan kemudian bereinkarnasi. Yang mengejutkan, ia terbangun sebagai bayi di dunia baru, yang ia ketahui berlatar belakang abad pertengahan. Meskipun terlahir kembali, Rudy tetap mempertahankan kesadaran dirinya yang dulu ketika sudah setengah baya, yang mengakibatkan situasi lucu dan penuh konflik saat ia menjalani kehidupan barunya. Rudy berlatih sihir setiap hari dan mampu meningkatkan MP-nya dengan merapal mantra air beberapa kali. Rudy menjadi semakin terpesona dengan sihir, ingin menguasai seni yang rumit itu, sangat kontras dengan pengalaman digitalnya di kehidupan masa lalunya. Ia berlatih tanpa henti. Akhirnya mencapai kemampuan untuk merapal mantra air setelah mengatasi tantangan awal dan keterbatasan fisik. Tekadnya memperkuat kemampuan sihirnya, yang membawanya pada kemajuan signifikan dalam waktu singkat, yang membuat orang tuanya terkesan. Guru baru Rudy adalah seorang gadis remaja bernama Roxy. Roxy, seorang guru sihir remaja yang ditunjuk untuk membimbing Rudy, tidak hanya memperkenalkannya pada dasar-dasar sihir tetapi juga ditantang oleh kepiawaiannya dalam rapal mantra tanpa kata. Dia menyadari bahwa bakat Rudy jauh melebihi anak pada umumnya, membentuk hubungan guru-murid di antara mereka dan mendorong kemampuannya sendiri. Dinamika antara Roxy dan Rudy mengungkap lapisan emosional yang lebih dalam, saat Roxy berusaha membimbingnya sambil mengatasi rasa tidak amannya sendiri tentang potensi besarnya. Rudy mengucapkan selamat tinggal kepada Roxy, yang memberinya kalung yang digambarkannya sebagai jimat keberuntungan. Momen ini terasa pahit sekaligus manis karena keluarga Rudy dan Roxy merasakan kesedihan atas perpisahan mereka. Pada hari-hari berikutnya, Rudy mencari pakaian dalam yang hilang yang telah diambil dari Roxy dan mencoba menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan di rumah sementara orang tuanya menikmati waktu mereka di taman. Untuk pertama kalinya, Rudy bertanya kepada orang tuanya apakah dia bisa bermain di luar, dan mereka senang dengan keputusannya, terutama karena itu menandai tingkat kemandirian baru baginya. Rudy menghadapi anak laki-laki yang menindas anak lain di hutan. Saat Rudy bermain di luar, ia masuk ke hutan terdekat dan mendengar suara-suara yang mengejek dan menindas seorang anak yang dicap sebagai setan. Ketika salah satu pengganggu mencoba melemparkan batu ke korban, Rudy menengahi dengan menggunakan mantra bola air, menunjukkan kesediaannya untuk melindungi mereka yang lebih lemah. Konfrontasi meningkat saat para pengganggu membalas dengan bola lumpur, tetapi Rudy dengan terampil menangkis mereka dengan sihirnya, memamerkan kemampuannya yang unggul. Rudy memutuskan untuk menolong anak laki-laki yang diganggu itu, yang kemudian diketahui sebagai seorang setengah elf. Setelah membela anak yang dibuli, Rudy mencoba untuk menjinakkannya dengan sihirnya, tetapi awalnya, anak itu mengira Rudy bermaksud untuk menyakitinya. Akhirnya, kesalahpahaman itu terselesaikan, dan mereka menjadi lebih akrab sebagai teman. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia tidak pernah memiliki teman yang baik sebelumnya, yang menunjukkan rasa kesepiannya. Rudy memperkenalkan dirinya, dan mengetahui bahwa nama anak laki-laki itu adalah Silp, seorang half-elf, yang mendorong Rudy untuk menawarkan persahabatannya. Keduanya dengan cepat menjadi akrab, dengan Silp yang sangat ingin mempelajari sihir, sehingga Rudy memutuskan untuk mengajarinya mantra bola air. Rudy menghadapi kesalahpahaman yang parah dengan ayahnya, yang berujung pada konflik keluarga. Sekembalinya ke rumah setelah seharian berpetualang, kegembiraan Rudy berubah menjadi kebingungan dan kekecewaan ketika Paul, ayahnya, menuduhnya menindas anak tetangga. Meskipun Rudy mencoba menjelaskan bahwa ia berusaha membantu, Paul menamparnya dengan marah, yang membuat Rudy sangat terluka karena ia merasa dikhianati oleh ketidakpercayaan ayahnya. Akhirnya,
Paul mengetahui kebenaran tentang Rudy yang melindungi anak yang diganggu dan meminta maaf, yang memicu pertengkaran keluarga yang mendorong Paul untuk merenungkan tindakannya dan ketakutan mengenai kemampuan sihir Rudy yang semakin berkembang. Persahabatan Rudy dan Silp berkembang pesat selama musim panas, yang mengarah pada pelatihan sihir. Musim panas berikutnya membawa perkembangan signifikan bagi Rudy dan Silp, yang berlatih seni pedang dan maju dalam pelatihan sihir mereka. Silp cepat mempelajari mantra dan menunjukkan minat pada sihir tanpa kata, membuat Rudy terkejut ketika dia menguasainya dengan mudah. Ini mengakibatkan Rudy merasa ragu dengan kemampuannya sendiri dibandingkan dengan temannya. Persahabatan mereka tumbuh, dan saat mereka bermain dan berlatih bersama, Rudy berjuang melawan perasaan cemburu terhadap kecantikan Silp. Ketegangan baru muncul dalam keluarga Rudy menyusul pengumuman kehamilan yang tak terduga. Drama terus berlanjut saat Rudy mengetahui bahwa ibunya, Denit, hamil lagi, yang awalnya membuat keluarga itu senang. Namun, kebahagiaan itu segera sirna saat Lilia mengungkapkan kehamilannya sendiri, yang menyebabkan ketegangan terkait perselingkuhan Paul. Gejolak emosi Zenith atas pengkhianatan Paul menyoroti kompleksitas kesetiaan dan kepercayaan keluarga, sementara Rudy mulai menganggap Lilia sebagai bagian dari keluarga mereka. Pada akhirnya, kesalahpahaman dan tanggung jawab keluarga bertabrakan, memaksa Rudy untuk menavigasi dinamika relasional ini sambil mempertahankan perspektifnya sendiri tentang situasi tersebut. Rudy meminta ayahnya untuk mencari pekerjaan agar ia juga bisa membayar biaya sekolah Sophie. Masalah keuangan keluarga Rudy membuat mereka tidak mampu membiayai sekolah Rudy dan Sophie. Situasi ini mendorong Rudy untuk menyarankan agar ayahnya, Paul, mencari pekerjaan untuk membantu membiayai pendidikan mereka. Ketika ide Rudy ditentang, ia merasa termotivasi untuk bertindak sendiri, ingin meringankan beban keluarganya. Kedatangan Jalane, seorang beasman, menambah ketegangan karena Paul awalnya meremehkannya, merujuk pada kejadian masa lalu yang membuatnya marah. Pertandingan latihan antara Paul dan Rudy mengungkap kemampuan ajaib Rudy tetapi berakhir dengan kekalahan Rudy, menyoroti keinginan sang ayah untuk mengajarkan pelajaran tentang kekuatan dan tanggung jawab. Rudy terbangun di kereta kuda, bingung mengapa dia bersama Jalane. Setelah sadar kembali di dalam kereta, Rudy bingung dengan situasinya dan mengetahui melalui surat dari ayahnya, komentar Paul yang lucu namun meremehkan tentang Jalane, yang menambah kelucuan narasi tersebut. Peran baru Rudy sebagai guru bagi seorang gadis bangsawan menjadi latar bagi pengembangan karakternya dan mendorongnya menghadapi tantangan tak terduga, terutama saat terpisah dari temannya, SYLPHY. Sesampainya di ROA, Rudy diperkenalkan ke dunia bangsawan, bertemu dengan berbagai pembantu, dan belajar tata krama, yang sangat kontras dengan kehidupan sebelumnya. Rudy ditampar oleh Rhys dan dia marah, lalu memutuskan untuk menampar balik Rudy. Upaya Rudy untuk memperkenalkan dirinya kepada Rhys berujung pada pertengkaran, yang memperlihatkan sifat agresifnya. Pertemuan ini dengan gamblang menunjukkan kurangnya pengalaman Rudy dalam menghadapi orang-orang yang berkepribadian kuat. Interaksi yang penuh kekerasan meningkat menjadi perkelahian besar-besaran, di mana Rudy harus menggunakan sihirnya untuk membela diri, menyoroti ketidakstabilan lingkungan barunya. Bahkan saat mereka menghadapi tantangan bersama, Rudy menyadari sifat Rhys yang pantang menyerah memaksanya untuk mengubah strategi pengajarannya, menyadari bahwa metode tradisional mungkin tidak cukup. Pada suatu momen penting, Rudy menyadari keseriusan situasi mereka saat penjahat sungguhan menyerangnya dan Rhys. Transformasi dari pelatihan menjadi bertahan hidup ini mendorong Rudy untuk bertindak tegas. Komitmen Rudy untuk mengajarkan Rhys nilai sihir diuji melalui pengalaman bersama mereka, saat mereka bekerja sama untuk menghadapi para penculik mereka. Ancaman mendesak yang mereka hadapi menyingkapkan taruhan dalam kemitraan mereka, yang mendorong pertumbuhan pesat dalam hubungan mereka saat Rudy belajar memanfaatkan kekuatannya secara efektif untuk melindungi Rhys. Rhys mengizinkan Rudy memanggilnya dengan nama depannya. Setelah mengalami serangkaian kejadian mengerikan, perubahan sikap Rhys menandakan mulai tumbuhnya persahabatan, yang membangun ikatan lebih dalam di antara kedua karakter tersebut. Saat Rudy menjalani kehidupan bangsawan dan tanggung jawabnya, dinamika dalam rumah tangganya berkembang dengan nada lucu dan serius, memamerkan perkembangan mereka. Hubungan yang dijalin Rudy, terutama dengan Rhys dan seluruh anggota rumah tangganya, mencerminkan tema kesetiaan,
pertumbuhan, dan penerimaan peran seseorang dalam struktur sosial. Dia selalu punya masalah dengan uang karena dia tidak bisa berhitung. Cerita ini menyoroti seorang tokoh yang menghadapi tantangan besar terkait keuangan, terutama karena ketidakmampuannya mengelola angka secara efektif. Perjuangan berat ini membawanya ke situasi yang mengejutkan di mana ia terpaksa memakan kotoran karena kekurangan uang untuk membeli makanan. Terinspirasi oleh pengalaman mengerikan ini, ia menjadi termotivasi untuk belajar matematika, dengan harapan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Rudy berlatih ilmu pedang dengan Eris, dan Jelane mencoba memberi mereka nasihat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Adegan sore menggambarkan Rudy dan Eris terlibat dalam latihan pedang, dengan Jelane mencoba memberikan kiat-kiat konstruktif untuk meningkatkan kemampuan mereka. Meskipun sudah berusaha, Rudy tetap berjuang untuk bertahan melawan Eris, yang kemudian menunjukkan kekuatannya dengan mengalahkannya menggunakan pedang kayunya. Sesi latihan ini menggarisbawahi rasa takut Rudy selama pertempuran, yang mendorong Eris untuk mendorongnya untuk menjalani latihan yang lebih keras. Rudy mengajarinya pelajaran, ayah kaya ayah miskin, dan dia mengerti nilai uang. Setelah beberapa kali berinteraksi dengan keuangan, Rudy berinisiatif untuk mengajari Aeris tentang pentingnya pengelolaan uang, dengan merujuk pada pelajaran dari buku Rich Dad Poor Dad. Momen pengajaran ini menunjukkan kurangnya pemahaman Aeris sebelumnya tentang keuangan, juga keinginannya untuk bersikap baik dan membantu, terungkap melalui kesediaannya untuk membeli buku untuk Rudy. Rudy menerimanya dan siap mengajari Eris beberapa gerakan menari. Saat Eris mempersiapkan pesta ulang tahunnya yang ke-10, tampak jelas bahwa ia menghadapi tantangan dalam menari, yang membuatnya cemas tentang acara tersebut. Rudy setuju untuk mengajarkan gerakan tarinya, dan meskipun ada beberapa kendala lucu selama latihan, kolaborasi mereka membuahkan keberhasilan yang tentatif namun progresif, yang menggambarkan ikatan dan kerjasama tim mereka. Rudy mengajaknya berdansa karena dia tidak ingin mengecewakannya. Pada perayaan ulang tahun Eris, Rudy maju untuk berdansa dengannya, terutama saat ia menghadapi celaan dari penonton karena kesalahan langkahnya sebelumnya di lantai dansa. Dengan memanfaatkan keterampilan menarinya yang tinggi, Rudy membantu meningkatkan penampilan mereka, mengubah acara tersebut menjadi pertunjukan yang sukses dan mengesankan, yang mengundang kekaguman dari para hadirin serta kebanggaan dari keluarganya. Tiba-tiba, dia mengetahui Aeris ingin menyiapkan pesta untuk ulang tahun Rudy yang ke-10. Adegan tersebut memunculkan rangkaian peristiwa yang mengejutkan saat Rudy mengetahui bahwa Aeris berencana mengadakan perayaan ulang tahun untuknya, meskipun ia merasa tidak aman karena bukan bagian dari keluarga utama. Ini menyoroti introspeksi Rudy tentang statusnya dalam keluarga dan pengalaman masa lalu di mana ia merasa diabaikan, terutama jika dibandingkan dengan saudara kandung seperti Eris. Saat Rudy menantikan acara ulang tahunnya, tanpa sengaja perhatiannya teralih oleh interaksi yang menyenangkan dengan Jelane, yang memperlihatkan perpaduan antara kepolosan dan keingintahuan masa muda tentang tumbuh dewasa. Pada hari ulang tahunnya, saat Rudy diberi bunga dari Eris, ia diliputi emosi, menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya peduli, menandai momen transformatif untuk karakternya. Meskipun ada sedikit drama keluarga terkait garis keturunannya dan bagaimana orang lain memandangnya, perayaan tersebut menghadirkan kehangatan dan kegembiraan saat ia menerima hadiah yang bijaksana, termasuk tongkat sihir dari Eris, yang memperkuat ikatan mereka. Rudy tidak ingin terlibat dalam masalah keluarga dan menolak tawaran itu. Setelah pesta ulang tahun, Rudy mendapati dirinya menghadapi dinamika keluarga yang rumit saat Philip mengajukan lamaran yang tak terduga untuk menikahi Eris. Lamaran ini menimbulkan konflik karena Rudy bergulat dengan perasaannya dan implikasi keterlibatannya dalam masalah keluarga. Tetapi akhirnya dia menolak karena merasa tidak siap untuk komitmen semacam itu. Kemudian, alur cerita romantis terungkap ketika Eris mengejutkan Rudy di kamar tidurnya, yang semakin memperumit hubungan mereka dan menciptakan ketegangan komedi. Perjuangan batin Rudy melawan hasrat dan kesalahpahamannya terhadap niat Eris menyebabkan skenario canggung namun lucu, merangkum kebingungan masa remaja. Alih-alih menjadi marah, Eris menyatakan kesiapannya untuk mengeksplorasi hubungan mereka di kemudian hari, yang menyiapkan panggung untuk pengembangan karakter dan pertumbuhan emosional di masa mendatang. Keesokan paginya, Aeris bersemangat untuk memulai perjalanan mereka di benua iblis.
Narasi berubah saat Rudy memulai petualangan ke benua iblis, dengan Iris menunjukkan antusiasme untuk perjalanan di depannya. Saat mereka menghadapi tantangan di lingkungan yang tidak dikenal ini, ketegangan muncul karena kesalahpahaman budaya, terutama saat mereka berinteraksi dengan iblis yang menunjukkan berbagai kemampuan dan karakteristik. Pengenalan Roger, seekor iblis yang menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka, menggambarkan tema persahabatan dan kepercayaan saat ia membantu memerangi ancaman yang mereka hadapi. Interaksi Rudy sepanjang segmen ini menekankan pentingnya kerjasama dan pengertian di tengah latar belakang yang beragam, yang mencerminkan tema penerimaan dan persahabatan yang lebih luas. Pada akhir segmen ini, Rudy dan Iris membangun persahabatan baru dan terus menghadapi hal yang tidak diketahui, mengisyaratkan perkembangan yang lebih penting dalam perjalanan mereka. Roxy meninggalkan desa 20 tahun lalu dan sekarang bekerja sebagai tutor di kerajaan manusia lain. Ayah Roxy mengungkapkan bahwa dia meninggalkan desa mereka 2 dekade sebelumnya, yang menyoroti rentang hidup iblis yang lebih panjang dibandingkan dengan manusia. Kegembiraan ayahnya atas kesehatan Roxy kontras dengan pengalaman aneh Rudy dengan sup aneh dan mengetahui tentang bencana mana yang sedang berlangsung. Saat kelompok itu bepergian, perasaan Rudy yang berkembang terhadap Riz muncul ke permukaan, terutama saat Riz duduk di pangkuannya. Momen ini menambah lapisan kompleksitas pada dinamika dalam kelompok itu. Roger, yang menghadapi kendala tersendiri saat memasuki kota, mengungkapkan kesulitan dalam mengawal anak-anak karena tantangan yang dihadapinya saat ini sebagai setan yang dikutuk. Meskipun demikian, ia tetap bertekad untuk membantu anak-anak terlantar. Rudy mengetahui rumor seputar setan yang dieja, yang menurutnya pada dasarnya tidak benar. Percakapan Rudy mengungkap wawasan penting tentang sekutu historis sang pahlawan Laplace, yang dulunya dieja sebagai iblis. Pengkhianatan yang menyebabkan reputasi buruk mereka bermula dari tindakan penipuan Laplace, yang secara keliru menggambarkan mereka sebagai berbahaya. Narasi berubah saat Rudy memutuskan untuk membantu Rudyard memulihkan citra klan yang ternoda. Keputusan ini menandai dimulainya perjalanan kolektif untuk mengoreksi kesalahpahaman tentang suku iblis yang dieja. Mereka tiba di kota iblis baru bernama Rikarisu, yang memicu kegembiraan dan rasa ingin tahu. Ketertarikan Rudy pada kota iblis baru memperkenalkan kepada penonton tentang keberagaman yang ada di benua iblis. Idenya untuk mendaftar sebagai petualang awalnya disambut dengan skeptisisme, tetapi dengan cepat menarik perhatian saat mereka beradaptasi dan mencoba menyesuaikan diri. Saat mereka menjalani peran mereka di komunitas petualang, humor dan kemunduran terjadi. Upaya Rudy yang gagal untuk menegaskan identitasnya sebagai iblis tersihir yang terkenal menambah unsur komedi pada tantangan yang dihadapinya. Rudy menemukan cara untuk meningkatkan reputasi iblis dengan bekerja sama dengan para petualang. Penanganan Rudy terhadap situasi kriminal menunjukkan keterampilan kepemimpinannya saat ia memilih kerjasama daripada kekerasan, berencana untuk meningkatkan reputasi suku iblis mantra dengan bekerja sama dengan mereka yang awalnya menolaknya. Dengan Riz dan Rugard yang menantang keputusannya, dinamika dalam kelompok tersebut semakin kuat saat mereka bersatu untuk meraih kesuksesan. Kerja sama tim ini berpuncak pada promosi mereka menjadi petualang peringkat C, memamerkan pertumbuhan dan potensi kolektif mereka. Rudy meminta maaf atas keputusan egoisnya, sehingga tercipta saling pengertian yang lebih baik di antara kelompok. Setelah pertarungan sengit melawan ular raksasa, para tokoh menemukan diri mereka dalam situasi sulit yang dipenuhi ketegangan emosional. Rugard mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan seorang anak laki-laki, tetapi menjadi marah ketika Rudy mengakui bahwa dia tidak turun tangan untuk menyelamatkannya, merasa bersalah atas konsekuensi tindakannya. Ketegangan ini mereda sementara ketika Rugard mengakui bahwa mereka semua adalah petualang dan memahami bahaya yang terlibat. Kemudian, saat kelompok Rudy mengawal rekan-rekan mereka ke tempat yang aman, mereka mendengar suara perkelahian dan memutuskan untuk kembali ke medan perang, di mana mereka bertemu musuh yang sudah dikenal, Bloodshot Cobra. Di sini, kerja sama tim disorot, dengan berbagai karakter merapal mantra dan menebas kobra dengan berbagai senjata. Sayangnya, baik Rudy maupun Heres gagal menyerang pada awalnya, tetapi mereka akhirnya berhasil mengalahkan kobra bersama-sama. Rudy mengetahui bahwa dirinya telah ditemukan oleh iblis kuda yang mengancam akan membocorkan rahasianya. Narasi kemudian beralih ke kota,
di mana Rudy dan kelompoknya menghadapi hinaan dari setan berkuda yang telah menemukan rahasia Rudy tentang kesepakatan dengan pihak lain. Setan ini mengancam Rudy, menyatakan bahwa ia harus membayar biaya agar tidak dilaporkan ke serikat, meningkatkan ketegangan dan gesekan dalam alur cerita. Rudy digambarkan sebagai orang yang cemas dan bimbang tentang cara menyelesaikan dilema ini. Dalam kejadian yang tak terduga, Rugert mengungkap identitas asli iblis kuda itu, yang menyebabkan kekacauan sehingga kelompok itu dapat melarikan diri. Namun, bahaya belum berakhir karena para penjaga berusaha menangkap Rugert, tetapi ia nyaris lolos, yang menyoroti ancaman yang terus mereka hadapi. Rudy dan Rugert berdamai setelah mereka mulai memahami niat masing-masing. Setelah insiden setan kuda, Rugert dan Rudy merenungkan perjalanan mereka. Rudy menyesali tindakan egoisnya, tetapi Rugert meyakinkannya tentang pemahamannya terhadap motivasinya. Momen ini menandakan hubungan kembali antara kedua karakter, yang memperlihatkan pertumbuhan dan pentingnya kepercayaan di antara mereka. Saat kelompok tersebut melanjutkan perjalanan, mereka menghadapi berbagai petualangan, termasuk Rudy yang memperoleh mata iblis yang memberinya pandangan jauh ke depan. Kekuatan baru ini memungkinkannya untuk memprediksi tindakan selama pelatihan dengan Heires, yang mengarah ke serangkaian tantangan saat mereka berdua berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemampuan baru Rudy menambah kedalaman sesi pelatihan mereka dan semakin mempererat dinamika dalam kelompok tersebut. Rudy berinteraksi dengan seorang gadis misterius yang memberinya mata iblis, yang menjadi awal mula petualangan baru. Rudy bertemu dengan seorang gadis yang mengaku sebagai Kaisar Agung Dunia Iblis, dalam sebuah pertemuan tak sengaja, yang menawarinya mata iblis. Meski skeptis, Rudy menerimanya, dan memperoleh kemampuan baru yang harus dipelajarinya untuk dikendalikan. Pengalaman ini menandai titik penting dalam pengembangan karakter Rudy dan membuka peluang lebih lanjut untuk pertumbuhan dan petualangan. Seiring perjalanan berlangsung, Rudy menjadi lebih introspektif, merenungkan implikasi dari kemampuan barunya dan mempertimbangkan cara membiayai perjalanan mereka. Hal ini mengarah pada ide untuk menjual wardnya, yang menyoroti tema pengorbanan dan dinamika sosial yang sedang berlangsung di antara para petualang. Rudy tidak sendirian, mereka adalah sebuah tim. Rudy menghadapi kesulitan keuangan dan mempertimbangkan menjual stafnya sebagai solusi, tetapi rekannya, Rudyard, tidak setuju dan bersikeras bahwa mereka harus bekerja sama untuk menemukan solusi alternatif. Rudyard menekankan bahwa mereka harus menghadapi masalah tersebut secara kolektif alih-alih menggunakan tindakan drastis. Ia menyampaikan komitmennya untuk mengikuti keputusan Rudy dan mendukungnya selama masa sulit ini. Gallus menawarkan diri untuk membantu Rudy karena dia bersyukur bahwa Rudy telah menyelamatkan hidupnya. Di tengah ketegangan, Rudy merasakan kehadiran seseorang yang mencurigakan di dekatnya, yang memicu kejadian mengejutkan ketika Gallus, karakter yang sebelumnya diselamatkan Rudy, menawarkan bantuannya. Hal ini menyoroti tema persahabatan dan kesetiaan, karena Gallus merasa berutang budi kepada Rudy atas tindakannya di masa lalu. Roxy bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Paul di masa lalu sehingga dia disebut sampah. Sementara itu, Roxy, karakter lain, terlihat dalam suasana sosial di mana temannya Alina sedang menggoda pria. Roxy merasa tidak aman dengan daya tariknya sendiri, terutama saat ia dikenal sebagai penyihir yang kuat. Saat ia berbincang dengan teman-teman karakter bernama Paul, mereka menggambarkannya sebagai sampah, yang membuat Roxy merenungkan tindakan masa lalunya dan bagaimana tindakan tersebut berkontribusi pada persepsi negatif ini. Roxy khawatir mendengar tentang pesta bernama Dead End. Saat Roxy dan teman-temannya mengumpulkan informasi mengenai pesta Dead End yang berbahaya, ia mengungkapkan kekhawatirannya atas berita yang tidak diketahui tentang keluarga Paul. Alina dan Talhan meyakinkannya tentang keselamatan Zenith, dengan memperhatikan statusnya sebagai petualang tingkat S yang sudah pensiun. Pencarian informasi Roxy yang terus-menerus mencerminkan kekhawatirannya yang mendalam terhadap teman-temannya dan kompleksitas masa lalu mereka. Rudy sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan 5 gadis kecil. Rudy terlibat dalam operasi penyelamatan yang melibatkan anak-anak yang diculik. Meskipun menghadapi bahaya dan gangguan, ia memutuskan untuk membantu mereka, menyembuhkan seorang gadis yang terluka dan berusaha menunjukkan kepada mereka bahwa ia bukanlah ancaman.
Komitmen untuk menyelamatkan orang-orang tak berdosa ini menggarisbawahi kepahlawanan Rudy, bahkan dalam situasi yang mengerikan. Rudy memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang Beast. Tepat ketika keadaan berubah menjadi lebih buruk, Rudy lolos dari tahanan bersama sekutu baru bernama GC. Mereka segera beraksi untuk menyelamatkan orang-orang Beast dari serangan bandit dan menunjukkan kerjasama mereka saat mereka berjuang berdampingan melawan rintangan yang sangat besar. Meskipun sebelumnya Rudy takut dianggap sebagai penjahat, ia memilih untuk bertindak heroik demi mereka yang membutuhkan. Akibatnya, Gallus pingsan, dan Rudy memenangkan pertarungan, tetapi dia kehabisan mana dan pingsan. Setelah pertarungan sengit di mana Rudy menang atas Gallus, ia tiba-tiba pingsan karena kelelahan, menandai berakhirnya pertarungannya tetapi memulai babak baru dalam perjalanannya. Keesokan paginya, Rudy terbangun dan mendapati Eris sangat gembira karena dia masih hidup. Ini menandakan ikatan kuat yang telah mereka bentuk selama petualangan mereka. Eris mengucapkan selamat kepada Rudy karena telah mengalahkan lawan kuat yang dikenal sebagai North Saint, menyoroti pertumbuhan dan prestasinya. Gaius meminta maaf karena memperlakukannya seperti penjahat. Setelah pertempuran, Gaius mengakui kesalahan penilaiannya sebelumnya dan meminta maaf kepada Rudy, menandakan perubahan dalam hubungan mereka dan rasa hormat terhadap kemampuan Rudy. Eris meluangkan waktu untuk menjelaskan petualangan terbaru mereka, termasuk bagaimana Rudyard membantu orang-orang Beast dalam melawan bandit, berempati dengan perjuangan Rudy. Rudy mengetahui bahwa Eris telah melindungi anak-anak dan menjalin teman-teman baru, yang menunjukkan perkembangan karakter dan kualitas kepemimpinannya. Sementara itu, Soros menerima hukuman mati karena ia gagal menanggapi bencana mana dengan tepat. Keluarga kerajaan menghukum Soros atas kelalaiannya, dengan menyatakan konsekuensi berat atas kegagalan melaksanakan tanggung jawab yang menunjukkan taruhan tinggi yang terlibat. Seiring berjalannya waktu, Rudy memperhatikan Eris mandi bersama teman-teman barunya sementara Gaius menyatakan keprihatinannya atas perilaku Rudy, yang menunjukkan masalah remaja yang lucu namun dapat diterima. Interaksi Rudy dengan Eris dan keluarganya memperkenalkannya pada lapisan masa lalu mereka yang lebih dalam, termasuk kebencian Gaius terhadap karakter bernama Jelane, yang sangat memengaruhi kehidupan mereka. Eris mengingat kembali kenangan terakhirnya tentang Jelane. Dia merindukan Jelane dan berharap dia baik-baik saja. Merenungkan Jelane memungkinkan Eris untuk menyoroti pertumbuhannya dan pengaruh mentor dalam kehidupan mereka. Kenangan tersebut membawa nostalgia dan menciptakan rasa rindu akan hubungan yang hilang.